Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, sahabat tenis sekalian? Kembali lagi ke channel saya, Hafiz Javan. Seperti biasa, ini kita kedatangan servisan ya, laptop Toshiba satelit ya, Intel satelit dengan TV. Tak dulu TV-nya. Ini model satelit, ini entah berapa, nanti kita tengok di judul aja. Kasusnya ini hidup kalau dilepas baterai. Ini kita lepas baterainya. Dikasih baterai baru pun juga gitu, sama aja. Kita pastikan ya. Ini kita akan keluarkan, kita matikan, kita pasang. Nanti kita saat dipasang nggak bisa di on. Ini agak lain ini permasalahannya. Biasanya ini di arus power ke baterai terjadi masalah. Kita nggak tahu ini ya apa masalahnya. Biasanya sih ada dua MOSFET di situ untuk menghubungkan sinyal gate-nya ke baterai ya, atau power baterai. Kita nggak tahu, coba aja kita tes dulu. Ini sekarang kita posisinya kita akan tes menggunakan baterai. Ini kondisi baterai ya, baterai baru baterai lama sama aja ya, nggak bisa hidup kalau dites. Colokan charger, lampu indikator nggak ada hidup ya. Coba di on kan, hanya lampu indikatornya yang hidup. Seperti ini. Seperti itu. On lagi sama seperti itu. Jadi kalau dilepas itu bisa hidup ya. Gak unik ya. Oke, untuk TV-nya ini ya, L735. Kasusnya seperti yang saya bilang tadi, hidup hanya kalau dilepas baterai. Ini kita hidupkan bisa ya. Tunggu bentar, ini dia. Biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita proses pembongkarannya. Tetap saksikan terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Lanjut. Sudah kita lanjut. Ini kita bakalan tes apa ya? Kita coba hidupkan charger dulu. Ini kita ukur dulu sebelumnya. Testernya ada berapa ini ya? Di sini nampak nggak? Di sini sudah pas ya kira-kira. Kita ukurannya ini harus 19 volt ya dari charger. Dan kalau seperti ini kan kita colok. Kita colok. Kondisinya sekarang ini diukur ya. 19 voltnya kita ukur di ini indikator lampu hidup ya. Lampunya hidup. $19,2. Kita coba tes on ya. Jumper aja nih ya, karena nggak ada tombolnya. Bentar, sampai jumper aja. Ambil tester. Lampu hidup ya. Sampai motherboard hidup. Ini sudah hidup.
Sekarang kita ukur di bagian chargernya nih, pin. Kenapa dia nggak bisa ngeluarkan 2 volt ya? Di pin konektor baterai 0,3. Ini kondisinya ini double berarti ya mesinnya, karena diukur di sisi sekarang. Nah ini ya, ya 1,1 ya. Kita balik. Jadi di sini kalau teman-teman ini kebetulan nampak ya, di sini ada yang gosong nih jalurnya, nampak nih. Ada hitam ini korosi. Mungkin inilah penyebabnya, makanya konektor baterai nggak bisa masuk ke sini. Kondisi ya. Sekarang kita gunakan baterai ya. Kenapa nggak bisa terkoneksi dengan baik kalau misalnya terpasang? Oke, ini kita pasangkan ke konektornya. Kita akan bakal mengukur berapa sih kapasitas di baterai ini. Oke, di sini sorry nih, kameranya kita bersihkan dulu, nggak buram-buram mana. Ini di sini nah ini 10,4 di baterai ini. Nah, kenapa nggak bisa terlihat nih 10,4 ya? Kita bakalan colokan ke bagian powernya atau chargernya, ada nggak tegangan 10 volt lah ya. Oke, hadir ya 11,5, artinya ini masuk tegangan dari charger kemarin, cuman nggak bisa on. Nah kebetulan ini kita cari skemanya nih nggak dapat. Kita asumsinya ini gitnya atau gerbang kuncinya ada di bagian IC control. Jadi karena ini nampakkan gosong, kita bisa menggunakannya. Kita coba lepas dulu apakah ini tersambung atau tidak. Nah, dalam 2 kali pengukuran. Seharusnya kalau MOSFET itu hanya sekali pengukuran aja. 2 kali pengukuran sekali bergerak. Oke. Kurang lebih gitu ya. Nggak bolak-balik dah. Source-nya sama D-nya. Oke, kita lepas, kita cabut aja dulu baterainya. Ini karena baterainya udah lowbat kali ya. Awalnya katanya bagus ini. Udah bawaannya ini udah 10,8 ya. Artinya apa? Masih ada ini. Karena udah habis kali jadi nggak bisa hidup lagi dengan baterai. Oke, langsung aja kita coba untuk melepas MOSFET yang ada di sini. Ini bisa kalian tahu, ini ada MOSFET yang jalur gerbang pertama melewati sini dan melewati dioda dan habis itu resistor, kemudian masuk ke MOSFET. Oke, kita bongkar dulu. Lanjut. Oke, ini sudah kita lepas komponennya. Nah, ini bakalan kita ukur. Ini kita ukur pakai kalibrasi ya. Nah, 1K. Nah, jadi kalau ini diukur, dia harusnya bergerak. Ya, bergeraknya jangan sampai ke kendor ya. Ke angka sini biasanya. Setengah dari sini ya. Itu nandakan bagus. Nah, ini full ya, full. Dan kalau dibalik itu harusnya tidak bergerak. Nah, ini dibalik. Secara
Ini dibalik. Ini ya, dibalik. Dia bergerak. Jadi ini artinya ini MOSFET-nya terjadi masalah. Oke, kita bakalan ganti. Kita cari dulu gantinya. Nanti kita akan lanjut. Oke, setelah pemasangan ini. Jadi apa yang terjadi setelah pemasangan kita nggak tahu. Kita bakalan tes lagi. Oke, apakah bisa on kalau dipasang dengan yang bagus, atau malah ada masalah yang lain. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini sudah kita ganti dengan yang bekas dari copotan Acer 4750. Ini dia komponen yang lamanya. Kita bakalan tes ukuran menggunakan baterai ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini baterai kita pasang kemarin karena kita mau kita tes hidupkan ya. Kita ngambil charger coba. Oke, bentar, kita taruh dulu. Oke, sudah dicolok. Ini bakalan kita tes lagi ya. Ini kita ukur lagi. Kita ukur dulu di bagian baterainya. -11,6 hadir. Kalau di sini nggak ada lampu cas ya. Kita tahu apa berhasil ini ya. Intinya kita tes dulu jumper ini, kabel powernya apakah hidup, laptopnya tuh bakalan mati. Oke, kita tes saja dulu. Ini kita tes ya. Bismillah. Oke, hidup ya sini ya. Ini powernya hidup. Semati lagi. Apakah mesinnya kita ukur dulu tegangan di PC sekernya keluar 1,1. Artinya ini mesinnya sudah hidup, cuman gak ada nyala lampu nyala. Oh, ini nyala ya. Kedip-kedip aja deh ya. Oke, kita tunggu dulu kalau berhasil. Mudah-mudahan berhasil lah. Oke, berhasil. Oke, sekarang kita akan rakit dulu. Kita coba apakah ini sudah bisa dioperasikan menggunakan baterai dan charger. Dan kita tes dulu sampai ngisi berapa persen, nanti baru kita tes menggunakan baterai on. Oke, lanjut. Oke, ini sudah kita tes ya. Namun dia kondisinya pas kita ganti MOSFET yang kemarin itu ternyata kita salah kode. Jadi itu modelnya P channel, kita pasang N channel. Jadi kondisinya itu, dan sudah kita ganti juga. Jadi P channel, namun dia di tegangan sini saat dicolokkan charger kan, kondisinya itu sebelumnya gini ya. Ini di tegangan 19 volt atau 18,7 ya. Ini hanya keluar di bagian tegangan 11, atau alias menggunakan baterai walaupun tercolok. Dan ini sekarang sudah kita perbaiki, artinya ini sudah keluar 19 voltnya, nggak terjebak di bagian ini. Jadi kalau misalnya kita hidupkan, dia hanya menggunakan sebelum ini 18 volt, ini kita hidupkan hanya menggunakan baterainya aja. Jadi sistem chargernya nggak masuk. Kenapa? Karena ada MOSFET yang bermasalah satu lagi. Nah, inilah dia. Ini sekarang sudah mengisi ke bagian baterai dan sudah bisa ngecas ya. Semalam udah bisa hidup pakai charger,
pakai baterai namun nggak bisa ngisi. Nah, sekarang ini udah bisa ngecas, udah bisa hidup pakai baterai dan pakai charger. Oke, sekarang kita kasih tahu dulu yang mana yang tadinya saya ganti. Jadi ada dua komponen MOSFET ya. Ini kalau nah ini dia. Semalam modelnya seperti ini. Padahal modelnya kayak gini kan, kita ganti ya, kita rombak jadi yang model gini kaki tiga. Ini P channel dan ini P channel ya. Nah ini jadi inilah penyebabnya kerusakan, nggak bisa nyarger ke bagian sini ya. Jadi hidupnya mesti menggunakan baterai walaupun chargernya terpasang. Nah, dilepas chargernya hidup, namun hanya bisa digunakan untuk baterai aja, tapi nggak bisa ngisi. Nah, jadi ini sudah kita betuli dan kondisinya itu sudah bisa ngecas dan bisa menggunakan charger dan menggunakan baterainya juga. Jadi ini dua komponen yang harus diganti, ini 1 dan 2. Yang ini pun juga yang IC di sini atau MOSFET di sini menggunakan yang model lepes ini. Ini kita menggunakan yang kaki 8 dua-duanya. Karena nggak ada komponen ini, kita akali ya, kita cari persamaan. Oke, saatnya kita coba untuk ke bagian layar, apakah nggak terisi atau bukan. Kita pastikannya nanti kita akan videokan. Oke, bakal kita lanjutkan lagi ya setelah kita pasang ini. Oke, ini dia sudah bisa cas ya. Ini dia kalau bisa nih, udah tahu. Semalam pas kita ganti MOSFET yang 1 biji itu hidup tapi tidak ada lambang cas, alias hidupnya menggunakan baterai. Nah ini 42 ya, alias hidupnya menggunakan baterai walaupun colokannya terpasang chargernya. Nah, jadi setelah kita ganti MOSFET yang kedua yang di bagian baterai itu, baru dia bisa ngecas seperti ini. Nah, ini udah naik ya, tadi 42 sekarang 43. Nah kita tunggu lagi. Kita biarkan ya, nanti naik ya. Oke, 44. Oke, artinya ini sudah berhasil ya. Permasalahannya hidup kalau dilepas baterai. Yang kedua masalahnya setelah hidup namun nggak bisa dicas. Nah, dulu ya. Solusinya itu ada dua MOSFET yang perlu diganti. Oke. Jika kalian melihat video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih untuk yang menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, saya Japam pengen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.